Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Jamilatus Solihah dari PAI 6A. Di sini saya akan menguraikan secara singkat biografi Ibnu Sina dan juga prestasinya, serta hikmah yang dapat diambil dari kisah beliau. Sina adalah seorang dokter, ilmuwan, filsuf, dan juga astronom yang beliau merupakan seorang muslim dan memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain Ibnu Sina. Beliau lahir di Bukhara tahun 980 Masehi dan di Barat beliau dikenal dengan nama Avicenna. Beliau juga dikenal dengan nama Syekh Ar-Rais yang artinya Syekh yang tertinggi. Ibnu Sina dijuluki sebagai bapak kedokteran pertama dan juga bapak pengobatan modern karena Ibnu Sina sangat berjasa dan juga memiliki kontribusi yang besar di masa kejayaan Islam. Jadi Ibnu Sina merupakan tokoh pada zaman peradaban Islam di masa Golden Age. Nah, sejak umur 10 tahun, Ibnu Sina ini sudah hafal Al-Quran dan juga menguasai dasar agama. Selain itu, beliau juga mempelajari nahwu sorof, ilmu mantik, dan juga ilmu bayan. Beliau juga merupakan seorang matematikawan. Jadi, selain seorang filsuf, dokter, ilmuwan, dan astronom, beliau juga merupakan seorang matematikawan. Nah, pada saat remaja, beliau ini sangat giat sekali belajar dan beliau merupakan seorang yang rajin sekali belajarnya. Nah, pada suatu ketika tidak ada lagi guru yang bisa mengajarinya, akhirnya beliau mempelajari ilmu kedokteran secara otodidak. Nah, pada saat kecil, Ibnu Sina ini sangat senang sekali bergaul dengan para ilmuwan. Beliau juga selalu menghabiskan waktunya dengan membaca buku untuk memperdalam ilmunya. Hal ini membuat orang-orang yang berkuasa pada masa itu membenci dan juga iri dengki terhadap Ibnu Sina karena Ibnu Sina merupakan pemikir hebat di masa itu. Nah, namun dalam ketidaknyamanannya, akhirnya beliau melahirkan sebuah karya yang besar yang berjudul Al-Qanun fi At-Tib dan juga Asy-Syifa, dan karya tersebut juga menggemparkan seluruh dunia. Nah, prestasi-prestasi Ibnu Sina yaitu adalah karya-karya yang berbentuk sebuah buku, dan diantaranya adalah Al-Qanun fi At-Tib, Kitab Asy-Syifa, Mukhtasar Al-Awsat, Kitab Al-Ma'ad, dan yang lain-lain. Al-Qanun fi At-Tib sendiri merupakan magnum opus atau karya terbesar yang dihasilkan oleh Ibnu Sina. Dan Al-Qanun fi At-Tib ini juga sangat terkenal. Selain itu, Al-Qanun fi At-Tib juga dikenal dengan nama The Canon of Medicine. Di dalam kitab Al-Qanun fi At-Tib sendiri memuat tentang definisi kedokteran, organ tubuh manusia, jenis-jenis obat, tumbuhan-tumbuhan yang bisa dipakai sebagai obat, dan juga penjelasan tentang penyakit yang diderita oleh penduduk lokal Khawarij. Nah, selain itu juga berisi tentang bagaimana cara menyembuhkan penyakit penduduk lokal. Selain itu juga ada obat yang dipakai untuk menyembuhkan para penduduk lokal. Nah, Al-Qanun fi At-Tib juga merupakan sebuah kitab yang menjadi rujukan bagi para medis di seluruh dunia. Jadi bukan hanya medis Islam saja, bukan hanya dokter-dokter Islam saja, tapi juga orang-orang yang non-muslim juga memakai kitab ini. Selain itu, buku tersebut juga menjadi bahan ajar bagi para pengajar medis di barat untuk memperkenalkan dasar sains kepada mahasiswanya. Kemudian, adapun hikmah yang dapat kita ambil dari kisah biografi Ibnu Sina yaitu teruslah belajar, jangan patah semangat, dan jangan pernah putus asa. Meskipun banyak sekali orang yang tidak suka melihat kita pintar, banyak orang yang tidak suka melihat kita menjadi seorang yang berilmu, tapi kita harus tetap semangat, harus tetap maju, dan jangan berhenti di tengah jalan. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa. Selain itu, kita juga harus menjadi seorang yang sabar, tekun, dan juga ikhlas, apalagi dalam menuntut ilmu. Karena apabila kita sabar, tekun, dan juga ikhlas karena Allah Ta'ala, maka insya Allah buah yang akan dihasilkan pun akan bagus, sehingga ilmu yang kita dapatkan akan menjadi bermanfaat dan juga berkah, baik itu bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain.
Nah, selain itu, kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa tidak boleh sombong ya, apalagi jika misalkan kita menguasai banyak bidang seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina sendiri juga merupakan orang yang tidak sombong. Nah, Ibnu Sina saja tidak sombong, apalagi kita, maka kita tidak boleh memiliki sedikit pun rasa sombong jika kita dapat menguasai berbagai ilmu. Misalkan kita dapat menguasai matematika, komputer, bahasa. Nah, kita harus tetap rendah hati dan harus tetap mengajarkan kepada orang lain, sebab sombong sendiri merupakan penyakit hati dan disukai oleh setan, dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Baik, sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.